لا إله إلا الله محمد رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bisidqi fil qulubi wal aqwali wal af'al wa athna 'ala as-sadiqina bil fadli wal kamal wa asyhadu an la ilaha illallahul kabirul muta'al wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu afdalu man nataqa wa qala Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi khairi sahbin wa alihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma amma ba'du. Bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, jamaah At-Taubah Villa Pamulang yang dimuliakan Allah. Saya mengawali ini namanya apa ya? Ziyadatul Usbu, pekan tambahan. Tadi malam itu ya, si Uda Abu dengan Bang Victor itu minta saya, ya Ustaz, besok diisi aja lah gitu kan, walaupun udah diumumkan libur gitu. Ya udah insyaallah gitu ya. Ya mudah-mudahan niat-niat baik, keinginan-keinginan yang baik, maka Allah akan membalasnya dengan ganjaran surga Firdaus. Ya, bukan hanya Cing Firdaus, ada nggak Cing Firdaus di sini? Ya. Nah, itu. Dan kita awalin dulu dengan doa. Karena saudara-saudara kita udah ratusan juga yang wafat ini di Sumbagut, Sumatera bagian utara, Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Ya alhamdulillahnya Riau nih kampungnya Bang Safruddin Atan Wahid, ya Bang SAW nih, Bang SAW kita yang dari Riau, dari ini kampungnya si Eki kita, itu alhamdulillah aman ya. Sampai Sumatera Barat doang banjir dan longsor, ratusan sudah wafat, kemudian yang hilang, belum lagi ribuan pengungsi gitu ya. Mari kita doakan dulu saudara-saudara kita khususnya di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat yang wafat mudah-mudahan syahid dunia, kemudian yang hilang belum ditemukan ya mudah-mudahan masih bisa diselamatkan jiwanya, yang mengungsi, yang kehilangan harta bendanya semua, yang memang faktanya itu milik Allah, terserah Allah, tapi ketika Allah mengambil kembali miliknya, itu hakikatnya Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Kalaupun tidak di dunia ini, Allah ganti di akhirat dengan surga Firdausnya. Ala niyatina mukhlishan lillah wa hajatina ilaihi as-salihati wa ila hadrati nabiyina al-mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam naqra'u barakata nurillahil fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Sama-sama kita membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur kepada Allah dengan kita ucapkan kalimat syukri hamdalah alhamdulillah rabbil alamin. Hadiah salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarganya, para sahabatnya. Mudah-mudahan kita dilimpah curahkan Allah rahmatnya, dan kita juga diperhitungkan Nabi untuk mendapatkan asy-syafa'atu al-uzmatu, pembelaan, pertolongan, pasang badannya Nabi, ya, bantuan dari Nabi ketika nasib kita belum tentu baik-baik saja di padang mahsyar di akhirat, maka Nabi pun berkenan menuntun kita untuk memasuki surga Firdaus Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum materi, saya mau iklan dulu. Saudara kita Muhammadiyah melalui pimpinan pusat Muhammadiyah
hari Rabu 18 Februari 2026 sudah memutuskan 1 Ramadan. Kita biasanya dengan saudara-saudara kita Muhammadiyah nggak pernah lebih duluan sehari, bisa sama, kalaupun beda berarti Kamis tanggal 19 Februari 2026. Kalau dari sekarang 80 hari ke depan insya Allah ya. Dan kita perlu tahu Menteri Agama kita sekarang Profesor Nazaruddin Umar, dia nggak suka beda. Nah itu tipikalnya nggak suka beda. Dan al-hukumah, penyelenggara negara itu berhak memang menentukan 1 Ramadan, 1 Syawal dan 1 Dzul Hijjah untuk menentukan 9 dan 10 Dzul Hijjah ya, termasuk 1 Muharram. Jadi ya potensinya kelihatannya selama beliau jadi Menteri Agama, kita 1 Syawal, 1 Ramadan, 9 dan 10 Dzul Hijjah, diawali dengan 1 Dzul Hijjahnya insya Allah akan sama terus sama saudara kita Muhammadiyah. Dia orangnya nggak suka beda ya. Ya walaupun nanti ru'yatul hilal diteropong ya, tetap aja dia yang memutuskan nanti ya. Walaupun agak bernuansa politis, itu memang haknya al-hukumah ya, penyelenggara negara itu. Apakah dia mau berbeda atau bahkan sama dengan saudara-saudara kita Muhammadiyun. Yang perlu saya sampaikan dengan Ramadan ini 80 hari ke depan, kita punya istri yang mungkin belum menopause, masih head, anak gadis ya, anak perempuan kita yang sudah balik, mungkin cucu perempuan kita, menantu perempuan kita, saudara perempuan kita, baik kakak, teteh, cece, mbak atau adik perempuan kita dan semuanya yang serba perempuan yang masih punya hutang puasa kemarin ini ya, 1446 Hijriah atau masih di tahun ini, maka sebelum 80 hari lagi nih ketemu Ramadan berikutnya, ingatin tuh, suruh cicil, jangan nanti bulan Sya'ban, berarti bulan Sya'bannya bulan Januari baru pada gelagapan tuh bayar hutang. Cicil aja, bayar dulu. Karena di riwayat Ahmad dan At-Tabrani, Nabi SAW menjelaskan begini nih, sampaikan sama mereka, man adraka Ramadana, siapa yang ketemu Ramadan berikutnya, wa alaihi min Ramadana syai'un, sementara ada hutang puasa Ramadan sebelumnya, lam yaqdihi, belum juga dibayar-bayar, lam yutaqabbal minhu, bisa terhambat kelancaran ibadah Ramadan berikutnya. Gitu ya. Nah, kalau di sini lam yutaqabbal tuh bisa-bisa nggak diterima bahkan ibadah-ibadah Ramadan sebelumnya. Kasih tahu itu. Ya, hadis riwayat Ahmad dan At-Tabrani dari sahabat Abu Hurairah. Jadi mudah-mudahan, mungkin kita juga punya hutang Ramadan kemarin, mungkin sakit atau safar yang agak berat, jadi segera cicil. Terus apa lagi? Amal yang spesifik yang khas di Ramadan itu kan puasa. Walaupun kita ini ya udah dewasa ya, tapi biasanya awal Ramadan paling tidak 3 hari pertama kaget badan juga kita puasa itu. Maka biar nggak kaget, karena kita nggak biasa puasa sunnah, cobalah mulai dari sekarang, besok Senin, puasa Kamis, mempersiapkan jiwa kita ini, ruhiyah, qalbiyah, spiritual kita untuk nanti nyaman lah kita. Biasanya kan kalau 1 Ramadan itu kita nggak biasa puasa sunnah ya gimana gitu ya, walaupun kuat, insya Allah kuat ya menahannya. Tapi biasanya ya penyesuaian lah bahasanya itu. Jadi dari sekarang aja lah penyesuaiannya diri kita ini. Puasa sunnah apa? Nanti ini kan Jumadil Akhirah bulan ke-6. Apakah Ayyamul Bid 13, 14, 15 bulan ke-6 ini? Nanti bulan Rajab ke-7 ya. Kita juga Ayyamul Bid lagi. Ayyam itu hari-hari, Bid itu putih, maksudnya mata bulan itu purnama gitu ya. Nanti kita puasa. Terus apalagi setelah siam, di siang harinya qiyam Ramadan, yaitu
tarawih. Nah, kita yang nggak biasa sholat malam, caranya mudah aja, pakai mazhab sahabat Abu Hurairah dan sahabat Umar bin Khattab di riwayat Al-Bukhari. Selesai sholat fardu isya 4 rakaat, ba'diyah isya 2 rakaat, terus witir aja. Kalau malas 1 rakaat, kalau rajin 3 rakaat. 3 rakaat boleh 3 rakaat sekaligus atau 2 plus 1. Udah itu sama aja, tidurlah kita. Sama aja sepanjang malam sampai subuh kita kayak qiyamul lail sholat malam. Gitu aja udah. Jadi Abu Hurairah itu dipesan Nabi ada 3 hal, diantara salah satunya, hei Abu Hurairah, kata Nabi di riwayat Al-Bukhari, kamu jangan tidur malam kecuali setelah isya itu kamu witir dulu, sholat sunnah ganjil malam. Hakikat sholat malam itu, tahajud itu sholat ganjilnya, bukan sholat genapnya. Sholat witir atau ganjil itu paling dikit 1 rakaat, paling banyak 13 rakaat di riwayat hadis yang masyhur itu. Saking pentingnya sholat malam khususnya yang ganjil nih 1 rakaat, sampai Nabi bilang gini, alaikum biqiyamil laili, latihlah jiwa kalian itu sholat malam witir ya, walau rakaatan, sekalipun cuma 1 rakaat udah jadilah, kata Nabi. Jadi caranya simpel aja, sholat isya, ba'diyah isya 2 rakaat, sholat sunnah, terus witir 3 rakaat atau aduh lagi capek banget nih, malas, udah 1 rakaat dulu, terus tidurlah. Udah sepanjang malam itu sampai subuh kayak kita sholat malam lah itu. Udah gitu aja, udah ada rumusannya. Begitu juga Umar bin Khattab, selain tadi Abu Hurairah. Jadi puasa, sholat, terus itu Qurannya jangan di kabinet, di rak-rak aja itu 11 bulan, dari mulai Syawal sampai Sya'ban, sebulan sebelum Ramadan. Nanti Ramadan dibuka lagi 10 bulan, kasihan mushaf Qurannya itu di rumah-rumahnya. Kalau nggak ada Quran di rumahnya, udah colong aja masjid, Quran-Quran yang ada di masjid atau Taubahnya. Ya, insya Allah ya, Ketua DKM kita Bapak Haji Sudarso, dia ridho banget kalau dicolongin masjid, Quran di masjid itu. Ya, jadi jariahnya mengalir. Buka lagi tuh Qurannya, baca. Mau kita lancar mau enggak itu urusan nanti lah, whatever itu, terserah lah itu. Yang penting baca. Bacanya berurutan, namanya hizbiyah. Dari Al-Fatihah, Al-Baqarah. Berapa ayat Ustadz nih mazhabnya? Mazhab Ali bin Abi Thalib, mazhab Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, kemudian Anas bin Malik. Mereka ini sahabat-sahabat utama ini bilang gini, tidaklah Rasulullah SAW itu mengajarkan Quran kepada kami melainkan 10 ayat 10 ayat gitu. 10 ayat 10 ayat 10 ayat itu dibacakan kepada kami dengan jelas bagaimana bacaannya, administrasi hukum tajwidnya, kemudian bagaimana mengamalkannya, bagaimana nanti mendakwahkannya kembali. Maka keluarlah ijtihad ulama ya, masalah Al-Quran ini. Ya udah sehari semalam sejak kita bangun kayak sekarang, nanti sebelum kita tidur lagi malam hari Ahad kayak gini, udah 10 ayat aja, nggak usah muluk-muluk. Gak usah mimpi ODOJ, one day one juice, itu mimpi aja itu. Nanti cepat bosan, cepat ditinggalkan Qurannya. Berbulan-bulan itu dibiarkan. Yang baca Quran di rumahnya siapa? Jin. Udah itu laba-laba, kalau nggak kecoa, kalau nggak cicak, itu dirak-rak itu. Aduh, kasihan. Kasihanlah jiwa kita ini. Baca tuh 10 ayat. Karena kita mungkin ya tipikalnya suka nyicil, suka kredit, karena menganut ya faham sufi, udah biasa lah ya, sulit finansial, yang mana kalau akhir bulan kayak gini terkena tekanan ya, atau sindrom tekanan dana rendah. Ya udah, kalau 10 ayat itu pun perlu dicicil, di kredit ya, bagilah 5 sholat. Sebelum sholat itu ya 2 ayat, 1 sholatan. Masih juga mau dicicil, 1 sholat, sebelum sholat 1 ayat, setelah sholat 1 ayat. Dah jadilah. Begitu aja udah. Tolonglah itu. Ya, Allah sedang berbicara kepada kita dengan Al-Quran tuh, bacalah itu. Faham gak faham itu urusan lain itu. Baca tuh Quran tuh. Jangan tidak ada perubahan kita. Kan Ramadan tuh bulannya Quran juga. Ya, kemudian latih lagi infak sedekahnya, khususnya sedekah subuh biar nanti terbawa ke Ramadan. Ya, udah itu doa, zikir, wirid, selawat dan salam untuk Nabi, semualah mulai dilatih nih, biar jangan nanti kita ditipu daya oleh setan, gayanya sok menjadi pemborong amal dan ibadah. Ntar 1 Ramadan saya mau ina itu, ina kada wa kada, bohong itu semua.
Ditipu kita sama setan. Dari sekarang kita latih semuanya ya. Insya Allah mudah-mudahan kita istiqomah dalam segala kebaikan dan potensi-potensinya. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah takdirkan yang terbaik buat kita, kembali menjumpai Ramadan Al-Mubarak 1447 Hijriah 2026. Semuanya kita, keluarga kita dan jamaah kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, tema yang akan saya sampaikan, judul aslinya itu Azimatu wa Izzatu Akhlaqin Islamiyin, keagungan dan kemuliaan akhlak Islami. Itu ya. Ini kenapa tema ini? Karena kita sadar tidak sadar, suka tidak suka, termasuk ya umat manusia yang dikabarkan oleh Al-Quran, Al-Hadis dan dijelaskan para ulama sepanjang zaman, hidupnya di akhir zaman, udah dekat dengan kiamat. Ya, tipikal khasnya itu fitnah. Fitnah itu bukan menuduh orang tanpa bukti saksi ya, tanpa data, logika dan seterusnya, bukan. Fitnah menurut Islam itu ya cobaan, ujian yang cukup mengganggu cara beragama kita dan juga merusak tatanan kehidupan dunia dan sosial kita. Itu namanya fitnah. Menurut Islam begitu, bukan menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau KBBI kan menuduh orang tanpa data, fakta, logika, saksi dan alat bukti yang sah. Itu namanya fitnah menurut bahasa Indonesia. Kalau menurut Islam itu fitnah itu adalah cobaan, ujian yang mengganggu cara beragama seseorang dan juga tatanan sosial kemasyarakatan, kehidupan dunianya itu. Nah, itu namanya fitnah ya. Kita umat akhir zaman ini kan fitnahnya berat ini. Berat ya. Bahkan ini aja ini kata guru kami Kiai Dr. Harisakam, ini setan ceper atau Tuhan gepeng, ini juga fitnah beragama. Ini cukup mengganggu orang-orang sekarang kan. Sebelum sholat qobliyahnya apa? HP. Ba'diyahnya apa? HP. Sebelum sholat bacaan-bacaan nunggu qomatnya apa? HP. Zikir selesai sholatnya apa? HP. Sebelum tidur zikir-zikir pengantar tidurnya apa? HP. Bangun tidur doanya apa? HP gitu. Kayaknya udah jadi ya Tuhan ceper karena sangat dipentingkan nih HP, atau setan gepeng yang sangat mengganggu kita ya, diperlukan banget kayaknya gitu. Iya, ini kayaknya udah bagi-bagi minuman nih Bang Victor ya, jadi saya gagal fokus ini. Saya tinggal nunggu aja nanti teh taluanya, kalua teh talua ya, dari Abu nanti ya teh telur. Biarin Bang Victor itu teh tongji pakai pandan, nanti si Abu dikasihnya saya teh taluanya, kalua itu keluar teh telurnya insya Allah ya, mudah-mudahan. Itu sogokan buat saya, dijanjikan Abu tadi malam. Dibilang, besok kalau ente ngisi keluar teh telur kita itu. Nanti dia alasan, Tat, maaf nih nggak bisa teh telurnya, bebeknya belum netas katanya. Ada aja alasannya itu ya. Jadi kita umat akhir zaman ini fitnah terbesarnya diantaranya dekadensi moral, krisis moral kita ini. Krisis moral. Kita nggak usah bicara dari yang terendah, dari yang tertinggi dulu levelnya. Orang tua yang durhaka kepada anak dan keluarganya. Kalau anak durhaka ya, ukukul walidain, anak durhaka itu kepada kedua orang tua, itu kita udah tahu. Tapi ini ada ya ukukul walidi ala auladihi, orang tua yang durhaka terhadap anak-anak dan keluarganya. Gimana orang tua durhaka itu? Anak-anak sedini mungkin tidak diperkenalkan dengan pendidikan Islam, akhlak-akhlak dan adab Islam. Itu orang tua durhaka sama anak dan keluarga. Kita ayah, kita suami juga begitu. Itu perlu kita perhatikan. Apalagi yang disebut dengan orang tua yang durhaka sama anak dan keluarganya. Makanan, minuman, pakaian dan apa saja yang diberikan kepada anak-anak dan keluarganya tidak terjamin dari sumber-sumber yang jelas kehalalannya. Bahkan mungkin haram, syubhat. Nah, ini orang tua atau ya
yang durhaka ini terhadap anak-anaknya. Sekarang kejadiannya begitu, ya. Dan orang tua tidak bisa diharapkan juga keteladanan beragama dan akhlak-akhlak adabnya. Orang tuanya main HP, suruh anak sholat gitu. Tapi dia asik dengan HP di sofa atau di mana gitu. Itu akhlak itu udah begitu rusaknya itu, moral-moral itu. Kita nggak bicara juga murid-murid yang kurang ajar sama guru-guru. Sekarang guru-guru banyak yang tidak bisa diharapkan keteladanannya, hanya ngajar materi, tidak mendidik anak-anak muridnya. Sehingga kita lihat ada berita-berita guru mencabuli murid, guru pesta narkoboy sama anak-anak muridnya, dan macam-macam lagi itu. Itu ya. Maka kita ini supaya memperhatikan hal-hal sebegini itu ya, tentang moral dan akhlak. Kemudian kita sama-sama tahu nih, ini ya, Pak Haji Sudarso, Abu, Pak Haji Edi, Pak RT kita, dan semua bapak-bapak haji nih, ya, udah Irson itu juga tahu. Ini pernah dengar nih hadis ini, ya. Ini Bang Victor, nanti kalau nggak dengar hadis ini udah nggak usah ngaji lagi di sini ya, dia Tauban ini pasti pernah dengar, saya udah pastikan aja. Hadis riwayat Imam Malik, Al-Bazzar dan Al-Baihaqi. Dari kecil dulu kita diajarin ini hadis ini. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaki, gitu. Sering kita dengar kan? Sungguh hanya saja aku ini diutus untuk memperbaiki moral-moral ya manusia yang nanti sempurna atau akhlak karimah. Begitu. Kalau di riwayat lain judulnya hadisnya bunyinya innama bu'ithu liutammima salihal akhlaki. Ini riwayat Ahmad, juga Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya yang dikaji oleh Ustadz Jaja Nurjana itu Adabul Mufrad, atau di riwayat yang lain juga ya, riwayat At-Tabrani dan Al-Baihaqi, bu'ithu bimakarimil akhlak wa mahasinuha. Aku ini diutus hanya untuk memperbaiki moral dan menghalusi moral tersebut, kata Nabi. Itulah misi terbesar kenabian. Tapi ada tapinya ini. Justru masalah akhlak dan adab ini pula yang pertama di antara yang diangkat oleh Allah di akhir zaman setelah ilmu. Ilmu diangkat dengan diwafatkannya para ulama. Begitu. Jadi ulama-ulama Islam, cendekiawan Islam, ilmuwan Islam sudah banyak yang meninggal, berarti dibawalah juga ilmu ya ke alam barzakh, ke alam akhirat bersama dengan wafatnya mereka para ulama. Mulailah hilang ilmu, maka banyak orang berbicara agama ini, ngomongannya tema agama, tapi argumentasinya nggak sesuai dengan agama karena nggak punya ilmu agama. Pembahasan agama menjadi liar, dia di warung-warung kopi istilahnya begitu ya, tanpa dasar-dasar Al-Quran, hadis dan penjelasan para ulama. Nih kata Nabi, riwayat Al-Qudai, awwalu ma yurfa'u min hadhil ummati al-haya'u wal amanatu. Ini bagian dari akhlak dan adab. Justru di antara yang awal yang akan diangkat oleh Allah dari umat ini, yaitu umat Islam, yaitu rasa malu dan amanah-amanah. Manusia akhir zaman sudah banyak yang putus urat malunya, sudah tidak tahu malu lagi. Begitu, maka berbuat sesuka-sukanya, dan amanah-amanah sudah tidak lagi diemban dengan baiknya, sudah sembrono dengan tanggung jawab, udah seenaknya semuanya. Nah gitu ya. Maka kita akan lihat faktanya ya, bahwa semua ajaran Islam yang meliputi perintahnya yang wajib kita kerjakan ataupun yang sunnah untuk kita kerjakan, anjuran-anjurannya, segala yang dilarang di dalam Islam yang harus kita tinggalkan, rupa-rupanya ya semua mengandung akhlak dan adab yang unggul, yang luhur. Nih Bapak Haji, Ibu Haja yang dimuliakan Allah, 2 tahun yang lalu, kemarin saya ungkapkan di kajian kita anak-anak kolbu dan amal, 2 tahun yang lalu Ramadan,
nggak tahu gimana itu, yang pocis, tahu ya pocis itu, kemudian kelapa dua. Nah ini pokoknya sebelum Victor itulah ada namanya pocis, kelapa dua gitu, yang ada sekolah Al Azhar SMP itu 2 tahun yang lalu bulan Ramadan tawuran dengan orang Gunung Sindur, termasuk desa saya itu Pengasinan dan desa Rawakalong. Ramadan itu lagi sahur-sahur tawuran, sampai ya security kami Bang Edi itu dia mau melerai tawuran di jalannya depan Bukit Dago kami sana, jalan raya, tawuran besar itu beberapa hari tawuran, dan tawurannya waktu-waktu sahur gitu ya, jam-jam 3, jam 2 paling cepat itu. Security kami kena bacok pahanya itu karena melerai itu, dibacok. Kemudian orang pocis meninggal 1 orang. Kalau nggak salah saya sebaliknya, apakah orang Rawakalongnya yang meninggal 1 atau orang pocisnya yang meninggal 1? Tapi salah satunya juga ada yang sudah sekarat. Malah tawuran, bacok-bacokan bulan Ramadan yang mulia lagi. Itu anak-anak remaja, itu remaja tanggung. Terus kemarin 2 hari yang lalu waktu subuh jam 1:30-an di depan kami Bukit Dago itu, kalau malam Sabtu malam Minggu trek-trekan dari mulai jam 1 sampai subuh. Saya mau ke BSD ngisi tadi malam. Kenapa ini kok rame polisi? Tumben ini anak-anak ngetrek itu sepanjang ruko Bukit Dago tuh banyak. Kalau saya lihat muka-mukanya, bahkan saya pernah nanya itu, kalian ini siapa? Itu anak-anak SMP. Anak-anak SMP nonton cowok cewek dari jam 1 sampai jam 4 sampai adzan subuh baru mereka pada bubar. Tadi malam, bukan tadi malam, kemarin berarti subuh jam 1 dini hari itu ngetrek itu di depan Bukit Dago kami, karena nggak ada polisi tidurnya, jalannya bagus rata lurus itu ya. Ya orang-orang dari mana, dari Pamulang, dari mana. Tabrakan, 2 orang meninggal di tempat, 1 sekarat, 1 lari. Ada 4 itu. Ya, kejadian anak-anak remaja tanggung itu. Masya Allah itu. Langsung 2 orang meninggal di tempat, anak remaja tanggung, 1 sekarat. Ada videonya saya itu di grup kami RT saya tuh. Masya Allah. Pantesan saya mau berangkat ke BSD ngisi di Al Azhar Asyarif tuh, saya lihat ini kenapa kok tumben ini, biasanya sepanjang ruko tuh banyak, ini kok nggak ada ini anak-anak nih. Terus saya lihat ada mobil polisi, sampai kami berhenti dulu. Saya kirain ada razia dini hari, rupanya ada yang tergeletak. Wah, itu banyak serpian pecahan-pecahan, motornya tabrakan itu lagi ngetrek itu. Masya Allah. Mudah-mudahan anak kita, remaja-remaja kita itu ya cucu-cucu kita diselamatkan Allah dari hal-hal yang buruk seperti itu. Ya. Baik, kita akan lihat dulu ini ya. Pak Edi, Pak Sudarso pasti pernah dengar namanya akidah dan akhlak. Sampai sekarang ada pelajaran akidah dan akhlak. Akidah itu maksudnya iman. Ini 2 hal yang punya makna masing-masing. Tapi kenapa selalu digandeng akidah dan akhlak gitu? Padahal maknanya beda-beda kalau secara kosakata, tapi substansi Islam itu tidak boleh dibedakan. Akidah itu iman dan akhlak. Orang kalau imannya kokoh pasti punya akhlak yang luhur gitu. Orang orang Islam akhlaknya luhur pasti harusnya didasari oleh iman yang kuat gitu ya. Akhlak ya itu didasari oleh iman, itu gak bisa dipisahkan itu ya. Jadi jangan sampai kita berpikiran ini ada omongan-omongan. Kenapa ya Singapura, Jepang, Korea notabene-nya mereka ateis atau non-Islam, tapi agama negaranya bersih, rapi, teratur. Mereka dikasih tanda kutip gini, lebih Islami dibandingkan kita mayoritas Muslim di Indonesia. Nggak bisa begitu. Mereka ya tidak Islam, nggak bisa kita bilang Islami. Mereka rapi, bersih, teratur,
negaranya itu memang fitrah manusia. Mau muslim mau tidak muslim sukanya ya rapi, bersih, teratur, tertata, apa-apa ngantri yang tertib. Itu memang fitrah kita. Bukan karena ya mereka itu walaupun tidak Islam tapi lebih Islami kita bilang, nggak bisa. Orang kafir ya kafir aja. Cuma fitrah kita manusia sukanya ya ganteng, ya manis, rapi, teratur, tertib, disiplin, begitu. Sebenarnya begitu, itu fitrah manusia itu. Ya. Cuma sayangnya memang kita yang mayoritas muslim justru menodai ajaran Islam itu sendiri di Indonesia. Kita ya jorok, kotor, berantakan, bahkan masjid-masjid yang harusnya terdepan mencontohkan kebersihan banyak kita temukan ya. Masjid musola surau langgar yang kotor, kamar mandinya. Kita sekarang alhamdulillah ini Bang Ipul mudah-mudahan umroh mabrurah, ada Eki. Kita perhatikan kalau di depan ini sekarang aduh bersih, disapu sama si Eki. Dalam ini pun walaupun ini tugasnya Bang Ipul, beliau bisa juga menanganin sementara Bang Ipulnya sedang umroh. Alhamdulillah gitu. Nah kita perhatikan ini ya. Ternyata rukun Islam yang 5, jangan lupa ya Bang Victor, rukun Islam yang 5, pertama 2 syahadat, 2 persaksian, ikrar atau sumpah janji. Ada syahadat kepada Allah, syahadat kepada Nabi. Yang kedua, menegakkan sholat. Yang ketiga, membayar atau menunaikan zakat. Yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Yang kelima, berhaji ke Baitullah Al-Haram bagi yang telah diberi kemampuan oleh Allah. Mudah-mudahan semuanya akan berhaji sebelum wafat kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Ini kata ulama, iman dan syahadat yang tulus akan membuahkan akhlak yang mulia. Nih, ini juga populer nih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Apalagi kita sekarang rajin ngaji di sini. Sering kita dengar ini hadis ini. Man kana yu'minu billahi, siapa saja yang mengaku beriman kepada Allah, wal yaumil akhiri, dan juga beriman kepada hari akhir, bahwa semua perbuatannya di dunia ini akan dihisap, akan diaudit di akhirat, falyakul khairan. Kalau ngomong itu mbok yo ya, ngomonglah yang benar ya, dan juga cara penyampaiannya sampaikanlah kebenaran itu dengan cara-cara yang baik. Jangan bentang-bentang Al-Quran, hadis yang sahih tapi memvonis-vonis orang. Oh ini syirik, ini neraka, ini haram lah. Jangan begitulah, supaya green dakwah yang menyejukkan ya. Kalau sudah omongan kita tidak berlandaskan kebenaran, cara menyampaikannya sudah tidak dengan cara-cara yang elegan, yang baik, auliyasmut, maka diam itu adalah emas, kata Nabi. Lebih baik banyak diam aja, banyak ngamatin aja kita. Nah itu begitu. Ini untuk memelihara kehormatan diri kita berkaitan dengan akhlak dan adab Islami. Kalau dulu ya udah irson, orang bilang begini, mulutmu harimaumu. Kalau sekarang mulut jarimu adalah harimaumu. Ya gitu, orang posting apa-apa jadi keramaian di grup-grup ya, di grup-grup WhatsApp. Ada yang tersinggung, ada yang saling sindir, ada yang wah macam-macam lah. Nah ini kita jaga ini yang seperti ini ya, supaya apa yang kita posting, apa yang kita bagikan itu supaya hal-hal yang bermanfaat, yang benar, yang baik-baik saja. Kemudian Nabi juga menjelaskan sebagai pondasi akhlak dan adab Islam itu adalah sikap atau sifat malu. Riwayat Al-Hakim, Nabi mengatakan al-haya'u wal imanu, yang namanya sikap atau sifat rasa malu dan dilandasi oleh keimanan, qurana ujamian. Keduanya itu gandeng, nggak bisa dipisah. Orang tahu malu itu karena imannya bagus. Kalau imannya bagus pasti punya rasa malu. Itu gandeng, nggak bisa dipisah. Fa idza rufi'a ahaduhuma, kalau salah satunya lepas, rufi'a al-akharu, maka yang lain lepas. Kalau orang sudah tidak punya rasa malu, putus
urat malunya istilah kita, sembrono dia ngapain aja ya, itu udah hampir bisa dipastikan putus juga iman yang ada di hatinya itu. Begitu Nabi mengajarkan kita. Jadi nggak malu sama Allah, nggak malu kepada ajaran Islam, ya, tidak punya rasa malu lagi. Pejabat negara makan uang rakyat, itu sudah hampir bisa dipastikan nggak punya iman itu. Kalau udah nggak tahu malu begitu, ya. Atau orang kalau sembrono keimanannya tidak dijaga, bisa-bisa dia sudah tidak punya rasa malu lagi. Nah, ini hati-hati ya. Kemudian kita perhatikan lagi, sholat yang khusyuk akan membuahkan akhlak dan adab yang mulia. Ini juga kita udah biasa dengar, surat Al-Ankabut ayat 45. Wa aqimis sholata, komitmenlah kamu dalam menegakkan sholat. Innas sholata tanha anil fahsyai wal munkari. Kalau kamu khusyuk sholatmu, udah pasti kamu akan diselamatkan Allah dari hal-hal yang keji, yang buruk, dan hal-hal yang dimungkarkan oleh ajaran Islam ini. Maksudnya menegakkan sholat, kita tahu ya, iqamatus sholat, ada aqimis sholat di Quran, di hadis kita selalu dengar. Menegakkan sholat yang substansi itu bukan maksudnya menegakkan waktunya, bacaan, gerakan, rukun-rukunnya, syarat sahnya, sunnah-sunnahnya, jauh dari hal-hal yang membatalkan sholat. Iqamatus sholati, menegakkan sholat itu nilai-nilai yang baik yang banyak terkandung dalam sholat supaya diaktualisasikan dalam kehidupan nyata kita. Itu maksudnya iqamatus sholat, menegakkan sholat. Sekarang kita perhatikan, ini misalnya Pak Haji Sudarso datang rekanan bisnisnya, ada proyek nilainya M, terus beliau katakanlah contohnya belum sholat zuhur, ya, terlambat, ya. Terus dia akan ngomong sama temannya, Pak, ntar dulu ya, saya belum sholat zuhur, tadi saya ketiduran. Itu sholat zuhur itu kan 4 rakaat. Beliau walaupun agak buru-buru ditunggu oleh partnernya, rekanannya, beliau tidak akan korupsi. Udahlah, nggak ada yang tahu ini, aku sholat zuhur 2 rakaat aja. Enggak. Jadi sholat itu mendidik kita kejujuran. Maka diharapkan siapa yang sholatnya khusyuk, jujurlah hatinya, jujur lisannya, jujur perbuatannya, akan tertuang. Terus sholat itu isu terbesarnya juga, ya, mendidik kita menghargai waktu. Perhatikan firman Allah, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauqutan. Terhadap hamba-hambaku yang beriman, sholat itu sudah ditentukan waktu-waktunya. Maka kalau kita tertib sholat kita, berarti kita sebenarnya menghargai waktu. Dalam kehidupan keseharian kita, kita akan disiplin masalah waktu. Itu orang-orang yang indisipliner masalah waktu itu, suka telat, suka kesiangan, itu hampir bisa dipastikan sholatnya nggak dijaga. Begitu saja, ya. Kalau sholatnya dijaga, tertib waktu-waktunya, maka dia juga dalam kesehariannya akan sangat menghargai waktu. Nah, terus kita lihat lagi, ya, rukun Islam yang ketiga, zakat, ya, itu yang wajib. Turunannya yang sunnah, sedekah, infak. Surat At-Taubah ayat 103. Ini untuk amil zakat, pemungut zakat, ya, unit pemungut zakat, UPZ, ya. Khudh min amwalim shadaqatan. Hei kalian amil zakat, panitia zakat. Ambil sebagian harta mereka, mereka muzaki, pewajib zakat, sedekatan sebagai kewajiban zakat. Tutahhirum, maka harta zakat yang dikeluarkan itu kalau yang wajib. Kalau yang sunnahnya sedekah pagi, infak pagi tadi dan seterusnya, itu akan mensucikan jiwa mereka. Wa tuzakim biha, dan harta yang dikeluarkan itu akan bersih. Kita nggak tahu harta kita ini ada yang haram, ada yang syubhat. Dengan kita sedekah, dengan infak, apalagi kita pewajib zakat, mengeluarkan zakat tahunan, maka jiwa kita disucikan Allah, harta kita bersih dari hal-hal yang mengotori harta tersebut. Paling tidak jiwa kita bersih. Apa penjelasannya Ustadz? Kata ulama, jiwa kita menjadi suci, menjadi bersih dengan mengeluarkan zakat atau sedekah, infak itu, yaitu kita jauh dari sifat kehewanan, tamak, rakus terhadap dunia. Kalau kita gemar infak itu,
gemar berbagi itu. Berarti oh ini tangan ini menggenggam ini, akhirnya kita buka, kita ulurkan tangan-tangan kita, bantuan-bantuan kita. Berarti sifat-sifat hewani, ya, rakus, tamak terhadap dunia, kita hilangkan itu. Kita ini kan kadang-kadang apa-apa rasanya memiliki yang tinggi terhadap dunia. Itu lihat properti rumah kita itu, ada namanya SHM. Kita merasa sertifikat hak milik, padahal sertifikat hak minjam gitu. Kalau hak milik, nanti meninggal, bawa itu rumah itu ke dalam liang kubur kita. Jadi liang kuburnya gali yang lebar yang luas, kubur bersama rumah-rumahnya. Itu sertifikat hak minjam gitu. Semua kita ini kontraktor, ngontrak sama Allah di dunia ini. Jangan merasa memiliki. Itu sertifikat apa lagi? Ya, sertifikat kendaraan-kendaraan kita, ya, surat-surat kendaraan kita itu minjam semuanya. Minjam. Dengan kita sedekah, dengan kita zakat apalagi, berarti Allah sucikan jiwa kita. Kita nggak merasa ini punya aku, ini punya aku, ini punya aku. Enggak. Ini punya Allah ini semuanya. Ya, rakus dan tamaknya kita terhadap dunia dikikis sama Allah. Yang keempat, ya, dua yang terakhir, puasa yang baik akan melahirkan akhlak yang mulia. Nih kita sama-sama tahu nanti surat Al-Baqarah ayat 183. Modal atau inputnya adalah iman, prosesnya adalah siam di siang harinya, malam harinya qiyam Ramadan tarawih. Maka output atau goals hasilnya adalah jiwa-jiwa yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Modalnya atau inputnya iman, prosesnya adalah puasa, outputnya adalah takwa. Takwa itu pasti punya akhlak yang mulia. Atau di riwayat yang populer juga Al-Bukhari dan Ibnu Khuzaimah, Nabi bilang begini, yang namanya kalian puasa Ramadan, khususnya yang wajib, itu bukan hanya urusan mulut, perut, dan di bawah perut, tidak makan, tidak minum, dan tidak, ya, berhubungan syahwat dengan pasangan halalnya. Bukan sebatas itu. Dua matamu puasa, dua telingamu puasa, mulutmu dijaga dari omongannya puasa, bahkan kolbu kita juga puasa. Itu hakikat puasa, bukan sekedar menahan makan, minum, dan tidak bercampur syahwat suami istri yang sah. Bukan sebatas itu kata Nabi. Semuanya dipuasakan. Yang tidak puasa selama kita berpuasa wajib Ramadan cuma satu. Apa? Harta kita justru tidak dipuasakan. Puasa itu artinya menahan. Harta justru dilepas bulan Ramadan itu. Tapi selain dari harta kita, semuanya ditahan. Mata ditahan dari memandang yang tidak halal, telinga ditahan dari mendengar yang tidak baik, mulut dari omongan-omongan yang gak jelas, hati dari kotornya hati. Satu aja yang tidak puasa ketika Ramadan nanti, harta justru disuruh lepaskan jor-joran. Insya Allah nanti ya, Pak Haji Sudarso, Haji Abu, Pak Haji Edi, Uda Haji Irson, Bang Haji Victor, Pak Haji Esawi, dan semuanya ya, Pak Haji Arin, Bang Haji Dadang gitu. Kita semuanya puasa anggota tubuh kita seluruhnya, tapi tidak puasa harta-harta kita nanti Ramadan. Insya Allah. Dan yang terakhir, haji yang mabrur. Umroh yang mabrurah akan menghasilkan akhlak dan adab yang unggul. Kita perhatikan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 197. Al-hajju asyurun ma'lumatun. Musim-musim haji itu adalah bulan yang sudah diketahui. Mulai Syawal bulan haji itu, kemudian Dzulqa'dah, Syawal bulan ke-10, Dzulqa'dah bulan ke-11, dan puncaknya Dzulhijjah bulan ke-12 penutup tahun dalam Islam. Faman faradha fihinnal hajja, maka siapa saja yang sudah menetapkan niatnya untuk melaksanakan haji di bulan itu, fala rafata, enggak boleh cabul, enggak boleh porno ucapannya, sikapnya, wala fusuqo, dan tidak boleh berbuat fasik, melanggar aturan-aturan Islam dan aturan-aturan ibadah haji dan umroh. Wala jidala, jangan suka bantah-bantahan, jangan suka debat kusir. Ila akhiril ayat, sampai penutup ayat. Jadi ternyata
rukun Islam yang 5, semua ajaran Islam, perintahnya yang kita kerjakan, larangannya yang kita jauhin, mendidik akhlak dan adab-adab yang unggul terdepan. Wallahu a'lam bissawab. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan, ditanyakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli halin, apapun ceritanya, Bapak Haji siapa namanya Pak? Heri. Ini dalam juga analisanya nih. Berat. Cocoknya jadi pengamat internasional beliau nih ya. Karena untuk kelas nasional saja semua kena babat tadi itu. Ya, kalangan elit maupun ekonomi sulit. Nah, kena semuanya itu ya. Alhamdulillah. Jadi begini, nanti saya dianggap unfair karena saya bagian dari korps dai di Indonesia. Artinya bagian yang beliau pertanyakan. Ini fenomena dekadensi atau moral crisis dan bencana-bencana termasuk tidak bersatunya ya tokoh-tokoh agama, ormas-ormas Islam dan seterusnya. Khususnya kita nggak usah cerita transnasional global aja, tapi kita cerita lokal saja Indonesia. Sehingga ya remaja begitulah, ya moral-moral orang-orang masyarakat atau jamaah ya begitulah. Dunia ini ya Indonesia ini alamnya ditimpa bencana lah. Karena tidak seolah-olah bersatunya tokoh-tokoh agama, pemuka-pemuka agama, masing-masing cari muhibbinnya, pengikut-pengikutnya, ya kan, dan seterusnya. Bahkan ada ya ustadz-ustadz, dai-dai yang mencari subscriber, like, share, macam-macam lah gitu ya. Nah, ini fenomena akhir zaman yang tadi saya bilang. Ya, jangankan di kelas grassroots, akar rumput, bahkan di kalangan tokoh-tokoh agama, elit-elit agamanya pun seolah tidak bersatu. Begini Pak Haji Heri, ya, ini bukan legitimasi dari saya mencari pembenaran, lari dari kenyataan, tidak. Begini fenomenanya. Kita semuanya supaya tahu sekali waktu, nanti cari itu ya di Google. Ada 3 doa yang pernah diminta oleh Nabi. Ada 3 doa. Ini berkaitan dengan pertanyaan Pak Haji Heri tadi. Nabi sekali waktu pernah minta 3 hal. 2 dikabulkan Allah, 1 didiamkan Allah. Kemudian ulama menjelaskan hadis itu. Kenapa Allah mendiamkan hal yang terakhir ini, yang 1 ini? Itulah tantangan, itulah ya cobaan buat kita umat Nabi. Apa yang pertama diminta Nabi? Ya Allah, jangan sampai umatku ditimpa bencana alam seperti ditenggelamkannya umat Nabi Nuh alaihissalam. Yang mana dunia ini Pak Jerry nggak ada yang namanya daratannya. Kenapa? Langit diperintahkan Allah, hei langit, semua kandungan airmu tumpahkan ke muka bumi. Hei bumi, semua kandungan airmu di perutnya keluarkan. Akhirnya bumi ini nggak ada yang namanya daratannya di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Jadi yang namanya gunung setinggi apapun tenggelam semuanya. Maka Nabi bilang, minta sama Allah, jangan sampai umatku nanti dapat bencana alam seberat seperti umat Nabi Nuh alaihissalam. Dikabulkan Allah. Yang kedua, ya Allah, jangan sampai umatku ini mengalami masa-masa kesulitan bahan pangan paceklik seperti yang menimpa di zaman Nabi Yusuf alaihissalam. 7 tahun mengalami krisis ya bahan pangan. Dikabulkan sama Allah. Dikabulkan. Itu untuk seluruh dunia dikabulkannya, bukan hanya Indonesia. Apalagi sekarang alhamdulillah Menteri Pertanian kita ya Pak Amran itu kita malah surplus bahkan berlimpah pangan. Itu barokah doa Nabi, bukan kinerjanya Pak Prabowo melewati Menteri Pertaniannya. Itu didoakan Nabi gitu. Tapi yang ketiga ini Pak Jerry, itu berkaitan dengan pertanyaan Pak Jerry tadi, yang saya aja melihat itu istimbat atau analisanya mendalam Pak Eri.
mendalam, luar biasa tadi kata Pak RT kita, Pak Edi itu. Ya Allah, satukanlah hati-hati umatku. Itu didiamkan sama Allah. Bukan nggak dikabulkan, didiamkan. Allah nggak jawab iya atau tidak, tapi didiamkan. Terus ulama menjelaskan doa Nabi ini, hadis ini, inilah tantangan kita. Ya, dari mulai akar rumput, kelas tengah dan kelas elitnya, semuanya seolah-olah sulit bersatu. Sekarang gini, dari tahun 48 pernah perang besar Persatuan Negara Arab melawan Zionis Israel. Iya kan? Palestina dibantu Mesir, dibantu negara-negara tetangganya. Tahun 48 loh, hampir kalah. Tapi ternyata ada pengkhianatan dari dalam umat Islam juga, negara Islam. Kalah akhirnya, ya, umat Islam. Nah, tadi Israelnya hampir kalah loh tahun 48 itu. Dan sekarang kita lihat dari 48 sampai sekarang Pak Ajeri 2025, bagaimana genosida, pembantaian struktural saudara-saudara kita yang muslim di Palestina, khususnya di Gaza, tepi barat, di Rafah. Kita berpikir, kenapa nggak bersatu saja itu negara Arab Timur Tengah dan Afrika? Ya, selesai itu Israel kecil gitu. Tapi inilah tantangan kita. Itu yang transnasional global Pak Jerry. Di Indonesia dari zaman ke zaman, sejak Indonesia merdeka aja lah, tahun 45. Bukan berarti Ormas Muhammadiyah yang lebih duluan muncul, kemudian berapa tahun kemudian Nahdlatul Ulama, kemudian Wahdatul Islamiyah, Persis, Al-Jamiatul Wasil dan macam-macam, Perti juga dan seterusnya, ya. Itulah tantangannya Pak Jerry. Kita nggak usah bicara dulu skala nasional, ormas-ormas yang ada, kiai-kiai, gus-gus, ustadz, abaib yang pro dan kontra dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan maaf, saudara-saudara kita di rumah Allah yang mulia At-Taubah Villa Pamulang ini pun seolah air dan minyak. Nah gitu aja saya bilang. Itu sudah diingatkan Allah juga di surat An-Nur. Tahsabuhum jami'an, secara lahiriahnya nongkrong bareng kayak nyatu. Wa qulubuhum syattan, tapi hati-hati mereka kayak sulit sekali disatukan. Ini bukan hanya PR buat para dai pendakwah, bahkan juga semua kalangannya. Inilah tugas bersama kita Pak Haji Heri. Sebenarnya itu udah Allah kabarkan dalam Quran. Nabi juga sudah menjelaskan banyak dalam hadis. Ulama kita dari dulu sampai kontemporer ini juga sudah menceritakan itu. Kok gini ya? Tapi memang itulah termasuk bagian dari fitnah atau tantangan dan dinamika akhir zaman. Jadi bukan masalah tokoh atau pemuka agama, tokoh atau pemuka masyarakat, semuanya sama. Kalangan bawah, kalangan tengah dan kalangan elit atasnya pun sama PR-nya, homework-nya, ya, wajibul manzilinya sama Pak Jerry, sama. Terus apa solusinya Ustadz? Bersihkan hati. Ini masalahnya hati. Bersihkan hati. Kita sama-sama tahu ya Pak Jerry, ini riwayat Al-Bukhari. Nabi bilang apa? Terjemahan bebasnya, di tubuh kamu itu ada segumpal darah. Kalau segumpal darah itu beres, settle, maka beres semuanya. Tapi kalau dia bermasalah semua anggota tubuhmu. Kemudian bagaimana Abu Hurairah menyikapi hadis Nabi itu? Dia gambarkan, hati itu ibarat raja Pak Jerry. Maka semua anggota tubuh ini sebagai
pasukan-pasukan sebagai rakyatnya tinggal nunggu titah sang raja seperti apa. Maka bagaimana mensucikan hati Ustaz? Ngaji, beramal, akhlak dan adab mulia. Itulah proses-proses kita membersihkan hati kita, membeningkannya, mencerahkannya Pak Haji Eri. Ceritanya ini masalah hati ini semua. Hati yang gak nyatu, hati yang masih ada residu kotoran-kotoran, endapan-endapan yang kotor tertinggal. Gitu. Maka itulah digunakannya kita ngaji. Amalkan ilmu yang kita kaji. Ya, jaga akhlak dan adab-adab Islam kita. Gitu. Jadi sampai kapanpun doa Nabi itu yang didiamkan Allah, bukan Allah tidak kabulkan, tapi didiamkan oleh Allah. Allah tidak lantas menjawab iya Muhammad, tidak juga enggak Muhammad. Itu tantangan buat kita bersama Pak Haji Heri dan bapak-bapak haji semua. Itu ceritanya. Gitu ya. Nah sekarang kita nggak terlalu jauh menatap kemana-mana, coba tatap hati kita masing-masing. Sudah sejauh mana kita berupaya membersihkan namanya kolbu ini. Itu juga lah yang kami tawarkan kepada anak-anak kita, remaja-remaja kita. Kolbu dan amal. Bersihkan hati dan kemudian buat karya nyata yang baik-baik, yang bermanfaat untuk siapa saja. Insya Allah. Cukup ya, kita ramah-tamah aja nanti. Baik, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hadiah salam dan salam untuk Nabi. Ya, Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Penutup kajian kita, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.